Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Oke, teman-teman, hari ini marketnya menunggu data penting ya yang mau rilis nanti malam ya. Begini ketika marketnya sedang menunggu data penting ya, menunggu data penting. Seperti ini adalah kondisi market overall secara umum, pergerakan indeksnya. Saya akan bahas secara detail di video kali ini. Oke, baik teman-teman, hari ini adalah tanggal 8 November 2023 ya. Kondisi IHSG-nya kembali turun di bawah 6860 ya, 6860 yang maksudnya kembali tidak mampu melewati 6860 seperti kemarin, karena kemarin ada closing di 6846 dan close-nya hari ini adalah masih lebih rendah dari low-nya kemarin ya. Jadi kondisi IHSG-nya masih belum bagus. Hari ini bahkan sempat tertekan 1%-an di 6760 ya. Jadi untuk support itu ada di ya kisaran 68 ya, 68, kemudian maksud saya 6790, terus kemudian 6760 dan 6742. Untuk resistan dari IHSG ada di kisaran 6840, 6860 ya. Kondisi dari IHSG hari ini berat ya, karena sempat turun sampai 1%. Kemudian closingnya juga masih turun 39 poin atau 0,58%. Dimana kalau kita lihat hari ini dominasinya memang banyak yang turun ya, ada yang naik tapi tidak signifikan. Brand sendiri yang mana hari ini sempat di 4440 aja, naik tipis dari kemarin, juga hari ini tidak bergerak, tapi setidaknya tidak memberikan pemberat lebih, termasuk BCA hari ini juga tidak turun. Yang naik hanya brand, BCA tapi kecil, TPIA kecil aja, Unilever kecil. Yang berat ada BBRI, memberatkan, BMRI aman, dan Telkom ya teman-teman. Sehingga overall kondisinya adalah IHSG-nya masih turun. Kalau kita lihat bursa regional mix ya, Amerika tadi malam juga masih hijau sebenarnya. Asia merah dan Eropanya ini pada hijau ya. Oke, kalau kita lihat marketnya ya, kita lihat kondisi-kondisi regional dulu ya. Nah, seperti ini adalah kondisi dari harga komoditas ya, teman-teman. Harga komoditas ini untuk crude oilnya turun di 76. Ini masih CPO-nya masih turun lagi, teman-teman. Coal-nya tapi ini nggak bisa loading ya, agak lama. Gasnya tetap cenderung masih dalam pergerakan yang sama. Kemudian emasnya sudah mengalami koreksi, CPO masih tetap. Timah juga hitungannya tetap aja. Nikel cenderung turun. Oke, kemudian kita lihat dulu ada dolar indeks yang 3 hari ini menguat ya. Biasanya ini menguat, bursanya turun. Kemudian US 10 years bond-nya ini masih tetap aja. Kita lihat VI, kecemasan pasar masih cenderung turun sebenarnya. Ini artinya marketnya sebenarnya tidak ada kekhawatiran berlebihan. Oke teman-teman, berikutnya kita lihat dulu sekilas. Nah, ini yang seperti judul ya, bahwa saat ini market sedang menunggu data penting ya teman-teman. Data penting sekilas yaitu adalah ini ya, terkait rilis data Amerika nanti malam, yaitu pidato ketua The Fed yaitu Powell ya. Tapi masih belum tahu kira-kira seperti apa untuk ininya, dan biasanya kondisi seperti ini membuat marketnya itu lebih baik
tidak melakukan aksi apa-apa alias menunggu seperti itu. Nah, kalau teman-teman menunggu kondisi yang belum jelas, kalau saya tidak ngapa-ngapain ya, malah mungkin mengurangi posisi, takutnya misalkan besok kondisi marketnya adalah lebih turun dari sekarang, saya bisa dapat barang yang lebih murah. Namun karena posisi saya 50% di Brent, jadi tidak ada penurunan berlebihan ya teman-teman, tidak ada signifikan yang turun. Paling hari ini saya ada buka posisi tapi mostly saya cut semuanya, malah cut loss kecil. Jadi sebenarnya hari ini memang lebih baik tidak buka posisi kalau kondisi market tidak bagus karena sangat sedikit sekali untuk saham-saham yang bergerak hari ini. Ini adalah overall kondisi dari sektor-sektor yang mana didominasi sektor-sektor pada turun ya. Kalau dicari sektor mana yang naik ya ada juga. Ya ini ada ABX, ini indeks ABX ya. Tapi kalau kita lihat sahamnya juga bukan saham yang biasa saya makan, ini tidak ada ya. Saya skip aja. Sektor yang kemudian juga naik hijau maksud saya, bukan naik ya, hijau. Ini juga hampir nggak ada saham yang saya biasa makan ya. Kemudian sektor berikutnya juga sama ya, MAPI paling ya, MAPI, BTPS, tapi pun juga nggak begitu menarik ya. Intinya hari ini sebenarnya marketnya memang sangat tidak menarik ya, tapi coba akan saya telah beberapa saham ya, yang mungkin sifatnya update aja ya teman-teman, sifatnya update saja. Karena memang kondisi begini, naik enggak, turun enggak, dan menunggu berita penting ini, saya masih ada cash di akun lain yang mana mungkin akan saya belikan saham-saham yang saya incer ya, perbankan, beberapa seperti itu. Oke, kita akan cek dulu beberapa saham itu. Sekilas saja BBRI justru hari ini masih bagus secara pergerakan dia ya. Ini closingnya merah, tapi candlenya hijau. Coba kita lihat. Closingnya merah, candlenya hijau. Jadi karena hari ini opennya 5220, high-nya 5250, low-nya 5175. Kita cek dulu teman-teman ya. Ini high 5250, open 52 ya. Kita cek dulu. Open 52 ya. Opennya turun ya. Jadi opennya turun, tapi kemarin itu adalah 5250. Jadi kalau dibanding kemarin adalah turunnya. High-nya hari ini adalah sama dengan kemarin. High-nya hari ini sama dengan kemarin. Open-nya adalah 52. Ini lebih rendah dari kemarin. Namun close-nya 5225. Jadi masih lebih tinggi dari open-nya. Jadi secara ini masih hijau tapi sebenarnya lebih rendah dari kemarin ya. Bahasanya kira-kira begitu. Tapi ini overall trennya masih cukup oke untuk BBRI. Kita mungkin lihat asingnya. Hari ini asingnya tidak ada pergerakan sepertinya. Tidak membeli dan tidak menjual. Dengan volume hari ini kecil ya. Tipis teman-teman. Ini tipikal sekali ketika marketnya sedang menunggu something ya. Kemudian kita cek BMRI. Ini juga volumenya kecil hari ini. Tapi asingnya malah keluar untuk BMRI. Asingnya malah keluar ya. Oke, kita lihat dulu untuk BMRI. BMRI juga sama ya. Ini mungkin seperti yang terjadi di BBRI ya, yaitu oke, kita cek aja. Untuk BMRI opennya 5775 tapi previousnya 5875. Jadi dibanding kemarin harganya turun. Opennya 5775. Oke, kemudian close-nya masih lebih rendah dari kemarin, jadi turun 25 poin. Tapi kalau dilihat dari open, dia masih naik ya, jadinya candlenya hijau. Memang agak-agak anomali kondisi hari ini ya, itu untuk BMRI. Kemudian kita cek BBCA juga sama kondisinya, masih naik. BBCA
Ya sedikit aja sih, dan ini juga asingnya kecil hari ini, volume juga kecil. Rata-rata perbankan hari ini secara pergerakan kecil banget. Memang sepertinya menunggu sesuatu, tidak mau lepas dan tidak mau jual. Nih BBNI-nya masih net sell ya teman-teman, untuk BBNI masih net sell. Kita cek dulu. Nah untuk BBNI ini saya ngincer ya teman-teman, saya ngincer. Nah ini BBNI tidak mampu lewatin 38 retracement ya di sini. Ini sebelumnya plotting resistan di 38 retracement sama 50, namun demikian ternyata nggak mampu. Kalau nggak mampu berarti skenario nya kembali ke 61,8 retracement untuk BBNI di 4750 ya. Baik, kemudian kita tengok nih beberapa saham nih yang Cepin hari ini masih up ya. Cepin hari ini masih up. Kita coba tengok Cepinnya, asingnya masih masuk nih. Tapi apakah terjadi yang sama di Java? Asingnya sama juga, untuk Java masuk juga. Namun demikian perbedaannya adalah untuk Java itu pergerakannya masih belum ada apa-apa, masih belum menarik. Oke, kemudian kita cek cuannya. Cuan ini saham yang masih naik, ada konsolidasi sebentar kemudian naik. Nah kalau teman-teman cek berita terkait cuan ini kan ada corporate action sepertinya. Teman-teman cek. Ini terkait akuisisi PTRO ya. Jadi ini sebenarnya saya pantau terus dari kemarin PTRO-nya dan cuannya, tapi saya nggak ngambil keduanya. Saya sudah posisi full di brandnya sama BRPT. Namun karena hari ini BRPT-nya turun, jadi porto saya sedikit terganggu ya teman-teman. Oke, kita cek dulu brand overall masih oke, walaupun tipis-tipis aja secara pergerakan hari ini. Boleh dibilang nggak kemana-mana ya. Asingnya 2 hari ini masuk, saya masih pegang. Kalau turun agak dalam mungkin kondisi tertentu saya akan ambil ya brand. Kemudian BRPT yang mana hari ini harus cukup waspada ya, karena ternyata tidak mampu lewatin high sebelumnya di 1080 ya, 1080 kemudian 1115-an. Berarti diperhatikan supportnya 1000 ya, kemudian 950 mungkin saya akan perhatikan di area-area itu kalau turun lebih dalam. Oke, kemudian kita cek dulu TPIA. Sebenarnya hari ini pergerakannya oke, namun demikian ternyata dia masih konsolidasi, closingnya tidak lanjut naik ya. Kita cek TPIA hari ini asingnya masih masuk. Oke, saya catat dulu brand BRPT, TPIA. Kemudian sekilas coba ya saham-saham terkait batu bara masih belum, masih pada turun semua. ITMG, ITMG malah jebol support lagi ya. PTBA ya sama, Doit juga melemah lagi. Indi sama melemah lagi. Kemudian Petrosi yang kemarin naik ternyata hari ini candlenya nggak bagus ya, karena close hari ini adalah lebih besar rentangan dari candle kemarin ya. Jadi bear engulf dan ketemu 50 retracement, area hijau ini nggak mampu, dia turun ya. Baik, kemudian cek beberapa saham. DRMA masih turun juga. Astra International ini masih turun ya teman-teman, banyak sekali nih saham-saham yang turun. Auto masih belum jelas juga. SMSM ya, intinya begitu ya teman-teman. Hari ini untuk mencari saham-saham yang bergerak naik hampir nggak ada, dan untuk mencari saham-saham yang retracement cukup dalam juga nggak ada. Memang marketnya lagi short range, lagi rentang pendek sekali. Mungkin sebaiknya kita lihat dulu. Hari ini 2 open posisi saya cut loss semuanya, tapi kecil-kecil aja cut lossnya. Jadi ya mungkin karena overtrade ya, jadi pengen trading tapi lagi nggak ada ini. Lebih baik kita kerjain yang lain dulu aja. Oke, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Marketnya masih menunggu, mungkin nanti malam ada titik terangnya, marketnya mungkin akan berubah, dan mungkin kalau memang marketnya oke, besok bisa berangkat ini pergerakan sahamnya. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade & Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.